Kami kalau sudah hadir bersama engkau, macam kami melihat surga depan mata, melihat neraka depan mata kami. Macam itu. Pulang itu dengan yakin yang penuh. Tapi begitu kami keluar majelis, berkurang sampai kami tiba di rumah, sudah tidak sama keadaan kami seperti di majelis tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini di Jalsatul Itsnain. Masya Allah, kita bersama-sama berkumpul di majelis yang penuh berkah, di At-Taufiq. Kemudian juga kita mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh para guru-guru kita, wabil khusus Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Hamid ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah beri manfaat kepada kita sekalian, dan insyaAllah guru-guru kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Ali, Al-Habib Abdurrahman, dan semua yang hadir di sini semuanya insyaAllah diberikan afiat, kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman kepada keluarganya Nabi Muhammad, para kaum wanitanya Rasulullah, وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Kajilah, kaji, ulang, ingat, renungi apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, wahai para wanitanya Nabi Muhammad. Apa yang dikaji di rumah mereka? Yang dikaji di rumah mereka bukan berita-berita duniawi yang banyak datang ke handphonenya kita, tetapi yang dikaji di rumah mereka itu dua, min ayatillah wal hikmah. Ayat-ayatnya Allah, Al-Quran. Wal hikmah, apa al-hikmah? Ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berita tentang Nabi Muhammad itu ada di rumahnya para istrinya Nabi Muhammad, ada di rumah keluarganya Nabi Muhammad, ada di rumah wanita-wanita yang dekat dengan Nabi Muhammad, ada di rumah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam rumah, mungkin di rumah mereka tak ada nasi, mungkin di rumah mereka tak ada roti, mungkin di rumah mereka di suatu malam tak ada makan malam atau tak ada makan siang. Tapi di rumah mereka ada ayat-ayat Allah, ada berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah kita buah ada, makan malam ada, makan siang ada. Tetapi ayat-ayat Allah adakah di rumah kita? Hadis Nabi Muhammad adakah di rumah kita? Nabi bilang dalam hadis, al-bait alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'an nujumu li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Qur'an terlihat bercahaya oleh penghuni langit sebagaimana penghuni bumi melihat bintang-bintang yang bercahaya di langit. Ketika kita melihat bintang yang bercahaya di langit, nah penghuni langit juga melihat di bumi benda-benda yang bercahaya terang. Ditanya, apa ini yang bercahaya? Yang bercahaya rumah yang di dalamnya ada Al-Quran. Semoga itu menjadi rumahnya kita. Yang di dalamnya ada Al-Quran, ada kabar, berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan bahwasanya sekelompok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berbisnis, berniaga, bekerja di ladang mereka, di perkebunan. Akan tetapi mereka pun tidak mau kehilangan masa untuk mengambil ilmu dari Nabi Muhammad. Sehingga mereka ada 4-5 orang, maka berkata mereka bermusyawarah, 4 orang bekerja, 1 orang mewakili kita hadir bersama Nabi Muhammad. Saat malam hari kita kumpul, ya, apa yang kita dapat dari harta kita bagi berlima, dan apa yang dia dapat dari berita Nabi Muhammad disampaikan kepada kita. Tiap hari ganti orang, semacam begitu. Tidak mau ada satu hal pun yang luput dari apa yang mereka dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Jangan bilang nggak ada waktu. Jangan bilang tak ada masa untuk hadir majelis. Akan tetapi ada masa. Tapi saya mau cari rezeki, mau cari uang. Nabi bilang kepada satu sahabat yang adiknya hadir majelis bersama Rasulullah. Adiknya membantu sahabat itu bekerja. Akan tetapi tidak full time. Maka orang ini bilang, ya Rasulullah, adikku selalu hadir di tempat engkau. Dia juga bantu saya tapi tidak full time. Saya mau dia full time bekerja. Tak perlu hadir majelis. Maka Nabi cakap, la'allaka bihi turzak. Kamu dapat rezeki berkat adikmu hadir majelis. Berkat adikmu hadir majelis. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad dalam Nasaih beliau bilang bahwasanya Allah Ta'ala memberikan jaminan rezeki kepada semua. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi melainkan rezekinya dijamin, ditanggung oleh Allah. Semua sudah dijamin. Tapi khusus kata Imam Al-Haddad, talib ilm innallaha takaffala birizqi. Allah memberikan jaminan kepada orang yang belajar ilmu agama, dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Jaminan yang kedua. Dapat jaminan yang kedua dari Allah Ta'ala, jaminan khusus. Jaminan umum semua dapat, tapi jaminan khusus untuk mereka yang hadir di majelis yang semacam ini. Nah, kemudian juga para nisaun Nabi, mereka pun punya perhatian tentang apa yang terjadi di majelisnya Rasulullah. Pernah dahulu Nabi bersama para sahabat, Nabi mengaturkan suatu pertanyaan. Nabi bilang kepada mereka, ma khairun lil mar'ah. Apa hal yang terbaik bagi kaum wanita? Zaman sekarang, Barat punya versi apa yang paling baik buat kaum wanita. Timur, mereka pun juga punya ide-ide, pemikiran apa yang baik buat kaum wanita. Tapi Nabi dari 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, Nabi sudah memberikan apa yang paling baik untuk kaum wanita. Jadi idenya Rasulullah lebih baik daripada idenya Yahudi, daripada idenya Nasrani, daripada idenya Barat ataupun Timur. Kalau kebetulan ide mereka, pemikiran mereka sejalan dengan apa yang diutarakan Nabi, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak, buang mereka, pegang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang terbaik bagi kaum wanita? Semua sahabat terdiam. Tidak tahu memberikan jawaban dan tidak mau asal jawab. Enggak seperti sekarang. Ini sekarang zamannya asal jawab. Asal komentar. Ditanya apapun langsung instan jawab. Ini zaman seperti itu. Sampai itu dikatakan bahwasanya Imam Al-Hasan Al-Basri bilang, salah seorang kalian ditanyakan suatu pertanyaan di jalanan. Saat dia berjalan ditanya suatu fatwa, langsung menjawab dengan cepat. Seandainya pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Umar ibn al-Khattab, dia akan membuat suatu sidang, muktamar, dikumpulkan ahli syura, ulama-ulama sahabat dikumpulkan untuk membahas pertanyaan itu. Tapi ini orang dengan mudahnya bilang ini halal, ini haram, ini di surga, ini di neraka. La taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Ajra'ukum lil futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat berfatwa, paling nekat di dalam masuk ke dalam api neraka. Mereka ditanyakan pertanyaan, semua terdiam, tidak berani menjawab di hadapan Rasulullah. Dan memang di majelisnya Nabi Muhammad yang aktif berbicara dengan Rasulullah itu syaikhan, dua guru besar, dua sepuh, dua orang tua. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Yang lain tidak berani banyak menjawab. Kebanyakan mereka hadir di majelisnya Nabi Muhammad duduk bersimpuh. Itu sampai ka'anna 'ala ru'usihimut thair. Kalau ada burung lalu di sana akan menyangka ini batang pohon, mereka akan hinggap di atasnya. Tidak ada yang bergerak di majelisnya Rasulullah. Kemudian yang banyak menjawab Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu pun menjawabnya dengan jawaban yang suaranya perlahan, tidak berani angkat suara di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, ma khairul lil mar'ah, apa yang terbaik bagi kaum wanita? Semua diam, tak tahu jawab apa. Allah Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi Muhammad menunda jawabannya, sudah.
Pulang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke rumahnya, Siti Fatimah nanya, apa yang dia tanya? Hari ini apa yang terjadi di majelisnya Rasulullah? Hari-hari kalau suaminya pulang itu yang dia tanya. Bukan kalau suami pulang bawa uang, bawa makan apa, bawa buah apa, begitu. Agama hal yang paling akhir ditanyakan. Tapi Sayyidatuna Fatimah, para nisaun Nabi, pertama yang mereka tanya, hari ini ada berita apa dari Nabi Muhammad di majelisnya Nabi Muhammad? Maka Sayyidina Ali bilang, menyampaikan apa yang terjadi, terus ada satu pertanyaan dari Nabi Muhammad. Apa yang terbaik bagi kaum wanita? Apa jawaban kalian? Kami semua diam, tak tahu jawab macam mana. Lantas Siti Fatimah bilang, wahai suamiku, aku tahu jawabannya. Izinkan aku. Kata Siti Fatimah, saya minta izin. Izin kepada suaminya. Mau kemana? Pergi mall? Bukan. Minta izin mau jumpa dengan ayahku. Siapa ayahmu? Nabi Muhammad. Mau jumpa dengan Nabi. Di mana rumahnya? Sebelah 1 meter. Izin, saya mau jumpa dengan ayahku. Mau pergi ke rumahnya Rasulullah. Sebelah rumahnya. Baik. Nah ini mau jumpa dengan Nabi Muhammad. Di rumah sebelah. Izin kepada suami. Nah ini bagaimana muslimah keluar rumah tidak izin kepada suami. Nabi mengajarkan izin kepada suami. Minta izin. Tapi saya mau hadir pengajian. Izin. Izin. Mau pergi umrah, pergi haji. Izin. Mau hadir majelis, izin. Apalagi mau pergi mall. Mau pergi kemanapun, izin. Jangan tak izin. Minta izin kepada suami. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab wanita ketika dia keluar tanpa izin kepada suami, maka dilaknat oleh malaikat. Sampai dia balik. Jadi itu macam taksi, dia punya bil tuh, jalan terus. Nah ini laknat jalan terus sampai dia balik lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Alhasil dia minta izin, diizinkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah beginilah, suami pun juga, istrinya mau pengajian, beri izin. Kasih izin. Kalau istri kita hadir pengajian, yang untung suami, yang untung anak-anak. Mereka dididik, mereka dapat tarbiyah. Suami pun juga mendapatkan akhlak dari istrinya makin baik, makin santun, seharusnya. Begitu. Seperti itulah. Kemudian datang Sayyidatuna Fatimah kepada Nabi Muhammad. Dan ketika datang Nabi berdiri. Nabi berdiri untuk putrinya, Siti Fatimah. Selalu tiap Siti Fatimah datang, Nabi Muhammad berdiri dari tempatnya, mencium keningnya Siti Fatimah, dan mendudukkan Siti Fatimah di tempat duduknya Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, kalau Nabi datang ke rumah Siti Fatimah selalu berdiri, mencium keningnya Rasulullah, dan menempatkan Rasulullah di tempat duduk yang paling istimewa di sana. Memang di tempatnya Nabi ada sofa istimewa? Tidak ada. Lantainya tanah. Sallallahu alaihi wasallam. Sederhana. Datang Siti Fatimah, kemudian Nabi bertanya, wahai putriku, apa yang ingin kamu sampaikan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya dengar tadi di majelis kamu ada mengajukan pertanyaan dan tak ada satu orang pun boleh jawab. Ya betul, saya boleh jawab, saya tahu jawabannya. Baik, apa jawabannya? Siti Fatimah bilang, khairun lil mar'ah alla tara rajulan wala yaraha rajulun. Yang paling baik buat kaum wanita adalah tidak melihat kepada laki-laki yang bukan muhrimnya, dan juga tidak dilihat, tidak ternampak oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini yang terbaik untuk kaum wanita. Nabi dengar ucapan dan jawaban itu, Nabi gembira. Dan Nabi berkata, bi abi bid'atun ba'duha min ba'd. Sumpah, ini adalah putriku sejati, darah dagingku, bagian dari diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dicium keningnya Siti Fatimah karena kegembiraan Nabi Muhammad. Ini fatwanya Nabi Muhammad yang terbaik. Nabi belum lihat foto anak gadis kita ada di Instagram. Foto kaum wanita kita ada di Instagram. Apalagi kalau sudah acara kawinan, Masya Allah, foto wanita bertebaran di mana-mana.
mempelai ataupun bukan mempelai, semuanya bertebaran di mana-mana. Kadang istri satu yang menikah dengan satu wanita, tetapi wajahnya dinikmati oleh banyak laki-laki. Waliyadzubillah min dzalik. Nabi memberikan fatwa yang terbaik untuk kaum wanita. Kamu punya fatwa lain? Mau membandingkan fatwa Rasulullah dengan fatwa yang lain? Nabi tidak memberikan suatu ide, melainkan itu adalah yang terbaik. Pegang ini kuat-kuat. Kemudian juga Rasulullah SAW bagaimana di dalam rumah beliau berita tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, tentang Rasul SAW. Begitu juga di kalangan para sahabat, berita yang beredar tentang Nabi Muhammad. Bahkan di dalam jihad, di dalam peperangan yang mereka lakukan, dalam perang yang dibahas tentang Nabi Muhammad. Apa yang Nabi lakukan? Apa sikap Nabi Muhammad? Langkah apa yang akan diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita semua tahu waktu Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan dalam jihad untuk merebut Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memerdekakan Masjidil Aqsa, menolong kaum muslimin yang ada di sana, dilepas dari cengkraman orang-orang yang mengganggu di tempat tersebut. Ada waktu Nabi Muhammad, waktu Salahuddin Al-Ayyubi berjihad hingga berhasil meraih Masjidil Aqsa, mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin, itu beliau meminta bantuan, mengirim surat kepada orang-orang, kepada pemimpin-pemimpin muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia, di negara-negara Islam. Dia pimpin surat, tolong bantu kami. Bantu apa? Senjata? Pasukan? Bukan. Bantu kami, minta ulama-ulama kalian, rakyat kalian, apa? Buat propaganda, caci maki? Bukan. Bantu kami dengan perintahkan ulama kalian bersama murid-murid mereka membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Baca hadisnya Nabi Muhammad, kitab Sahih Al-Bukhari, dengan niat Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam, memerdekakan Masjidil Aqsa. Dan dibaca kitab Sahih Al-Bukhari di penjuru dunia. Kemudian juga pasukan yang berperang, yang bertempur, itu beliau bacakan kepada mereka, mengkaji tentang Nabi Muhammad dan juga kisah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika berperang yang menjadi topik pembahasan bukan wah orang kafir begini, musuh begini, enggak. Yang menjadi topik pembahasan Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka berkat hal tersebut. Sama seperti sahabat Nabi yang berperang di Yamamah, memerangi Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku nabi palsu. Maka slogan para sahabat yang berperang bukan cacian, bukan makian, bukan gosip ataupun propaganda. Slogan mereka adalah wa Muhammadah, mengumandangkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita kaji di rumah kita. Kadang saat kita, misalkan kita buka Instagram kita, atau Facebook kita, atau YouTube kita, selalu ada banyak tontonan, ditawarkan ini, itu. Fahadainahun najdain. Kami sodorkan dua jalan. Jalan surga, jalan neraka. Ceramah ahlil jannah, ceramah iblis. Mau yang mana? Hati-hati, jangan salah pijit. Cari yang betul, cari yang baik, yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tuti'uh tahtadu. Kalau kalian mentaati sang Rasul, kalian akan mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, seorang muhaddis, itu beliau ada buat syair. Dia bilang, tamannaitul qiyamata laisa illa li'alga man uhibbu minal huffazi. Saya berharap hari kiamat cepat datang. Loh kenapa?
Bukan apa-apa. Saya mau jumpa dengan ulama-ulama hadis yang mengumpulkan hadisnya Nabi Muhammad. Dengan para perawi-perawi hadis, saya mau jumpa dengan mereka. Rindu dengan mereka, ingin dengar dari mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Nah ini malam, Masya Allah, Alhamdulillah kita hadir di majelis ini. Ini majelis Jalsatul Itsnain. Majelisnya siapa? Jalsatul Itsnain. Tanya Habib Ali, majelis siapa Habib? Majelis Jalsatul Itsnain bukan majelisnya Habib Ali. Bukan. Majelisnya Habib Umar bin Hafiz. Majelis Habib Umar bin Hafiz. Dulu Syekhana Al-Habib Ali Masyhur, itu waktu kita belajar di Hadramaut tahun 94-an, itu 93-94 adalah awal-awal pentaksisan Jalsatul Itsnain. Setiap Senin malam, lepas Isya, macam begini. Nah itu dulu Al-Habib Masyhur bilang, insya Allah kalian pulang ke Indonesia, di Indonesia bukan cuma Jalsatul Itsnain, Jalasatul Itsnain. Jadi majelis-majelis Jalsatul Itsnain berkembang, bukan cuma di Indonesia, di Malaysia, di Nusantara, semuanya menyebar. Kalian pulang ke negeri menyebar, alhamdulillah. Jadi ini sumbernya, pusatnya di Tarim, di Hadramaut, di malam yang sama, di waktu yang sama macam kita ini. Subhanallah. Di Malaysia, di Indonesia, Habib Munzir rahimahullah, dia juga pertama buat Jalsatul Itsnain. Terus ditanya, apa nama majelisnya? Apa nama majelisnya? Ya udah, Majelis Rasulullah. Dia tak mau pikir panjang lah. Majelis Rasulullah. Dia kasih nama. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tak pikir nama dulu. Yang penting buat dulu. Lakukan dulu. Majelisnya apa? Majelisnya Rasulullah. Ini semua majelisnya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada Jalsatul Itsnain. Begitu juga di mana namanya di Surabaya, di Surabaya ada Jalsatul Itsnain juga, di Cirebon ada Jalsatul Itsnain juga, di Jakarta ada Jalsatul Itsnain, di Malang ada Jalsatul Itsnain. Oh ini hari, di Bondowoso pun, Bondowoso ini tempatnya Habib Ali, kota kelahiran beliau, ada Jalsatul Itsnain juga, Masya Allah. Dan di sini, di Kuala Lumpur, di Malaysia ada juga Jalsatul Itsnain. Alhamdulillah. Paling senang majelis yang tersambung, bersanad, terkoneksi kepada guru-guru kita terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat hadir langsung Habib Umar. Habib Umar buka koneksi ke sini melalui lisannya Al-Habib Ali menyampaikan kepada kita. Alhamdulillah. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, majelis yang penuh berkah. Dan majelis tersebut bersambung guru demi guru, mata rantai demi mata rantai. Ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Jadd Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ketika berbicara tentang majelis guru-guru beliau. Saya hadir majelisnya Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Seggaf Gresik, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, sahabatnya Habib Ali bin Tahir Mufti Johor. Hadir majelisnya fulan. Terus dia bilang, wallah inna majalisahum ashbah bimajalisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, majelisnya mereka mirip sama dengan majelisnya Nabi Muhammad. Bagaimana tidak terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Al-Imam Al-Hasan bin Saleh Al-Bahr, ada salah satu murid beliau, Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, itu bermimpi. Alhasil memimpikan gurunya Al-Hasan bin Saleh. Dia punya majelis macam ini juga. Itu di majelis, saat lagi majelis dalam mimpi itu di rumahnya Habib Hasan bin Saleh di Asbah, tiba-tiba terbuka pintu surga dekat rumah tersebut. Di bawah rumah terbuka pintu surga, ternampak istana dan nikmat surga. Dari istana surga itu ada kenikmatannya dan juga bidadari-bidadarinya memanggil-manggil Al-Habib Hasan bin Saleh. Hasan bin Saleh, ya Hasan bin Saleh. Habib Hasan bin Saleh tetap di majelisnya. Itu dia buka jendela sambil berkata, melihat ke arah surga. Ini dalam mimpi dia. Terus dia cakap, ma muradil hur walal gusur, innama muradi kashfus sutur. Yang saya inginkan bukan istana, yang saya inginkan bukan bidadarinya, yang saya inginkan dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Sungguh orang kalau sudah hadir majelis macam ini, apalagi yang dia mau? Apalagi yang dia mau? Apalagi yang dia dapat? Kita pulang dari majelis ini, kita hadir majelis pengajian di mana-mana. Kita pulang, alhamdulillah, kadang kita pulang ada makan, ada ini, ada itu. Tapi kalau majelis zikir semacam ini, yang dibawa pulang sebenarnya bukan cuma makan saja. Bukan cuma pulang perut kenyang. Tidak. Tetapi kita pulang, kalau bahasa Betawi, ya pulang tuh bawa besek. Tahu besek? Apa sih ini besek namanya? Pulang bawa bungkusan. Take away. Keren banget bahasanya. Masya Allah. Nah, pulang bawa bungkusan. Bungkusan tahu? Bawa hadiah dari majelis. Apa hadiahnya? Nabi bilang dalam hadis, ghanimatu majalis dzikir al-jannah. Yang dibawa pulang dari majelis zikir, tahu bawa pulangnya apa? Surga. Kita pulang bawa tiket surga insyaallah. Alhamdulillah. Loh kenapa dibawa pulang? Kenapa surganya kita bawa pulang ke rumah? Biar istri kita kebagian, biar anak kita kebagian. Jadi kita bawa didikan surga ke rumah kita untuk dijalankan oleh keluarga kita. Jangan kelakuan di majelis baik, tapi pulang ke rumah balik lagi, buat lagi yang haram, buat lagi hal-hal yang tak betul, yang memalukan, waliyadzubillah min dzalik. Nabi bilang, ada satu sahabat, para sahabat bilang, ya Rasulullah, kami kalau sudah hadir bersama engkau, macam kami melihat surga depan mata, melihat neraka depan mata kami. Macam itu, pulang itu dengan yakin yang penuh. Tapi begitu kami keluar majelis, ya berkurang sampai kami tiba di rumah, sudah tidak sama keadaan kami seperti di majelis tadi. Maka Nabi tersenyum. Nabi bilang, "Lau dumtum ala ma antum alaih, ala ma kuntum alaih fil majlis, la safahatkum al malaikah." Kalau kalian saat tiba di rumah, keadaan hati kalian sama seperti ketika masih di majelis, niscaya di jalanan malaikat sudah berebut untuk bersalaman dengan kalian. Akan tetapi ya pulang ya sudah beda lagi. Nah tetapi kita pulang apa yang kita dapat dari majelis tersebut kita amalkan. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang tambah ilmu tapi tidak tambah hidayat, ya tambah apa? Tambah jauh dari Allah Ta'ala. Kita hadir majelis harus tambah dekat kepada Allah. Tambah taqwa, tambah takut, tambah istiqamah. Hadir majelis, sholat jamaah. Hadir majelis, bangun malam tahajud. Jangan tinggal tahajud, walaupun 15 menit sebelum subuh. Kita alhamdulillah sudah sholat isya semuanya. Alhamdulillah sholatnya isya kita berjamaah. Dapat pahala, seperti pahala tahajud setengah malam. Pahala tahajud setengah malam, kata Nabi Muhammad. Nanti subuh sholat jamaah. Jadi dapat pahala seperti tahajud satu malam penuh. Nikmat dari Allah. Sempurnakan dengan bangun malam tahajudnya. Kita nggak bisa bangun malam tahajud semalam penuh atau setengah malam, paling tidak hatta sedikit, walau galil. 15 menit sebelum subuh kita sudah ready di atas sejadah kita. Bangun malam, baca Al-Quran walaupun sedikit. Kita baca Al-Quran, tadi kita dengarkan Al-Quran. Masya Allah, nikmat, lezat. Ke rumah, bacalah Al-Quran. Walaupun 2 lembar, 3 lembar. Jangan kita masuk dalam golongan yang dikomplain oleh Nabi Muhammad di hadapan Allah. Nabi ada komplain? Iya. Nabi komplain kepada Allah Ta'ala. Qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sang Rasul berkata, ya Allah, kaumku memboikot Al-Quran. Jangan kita menjadi orang yang memboikot Al-Quran. Orang sekarang baca Qur'annya kalau ada jenazah. Kalau ada keluarga yang meninggal dunia, itu dia baca Quran. Tapi kalau tidak ada yang mati, dia tak buka Al-Quran. Bukalah Al-Quran, jangan tunggu orang mati dulu baru buka Al-Quran. Baca Al-Quran. Kemudian juga salat duha walaupun 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat. Tadi kita diijazahkan baca ratib. Baca ratibul atas, baca ratib al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Mana-mana suka, mau baca ratibul atas, oke.
Mau baca Ratibul Haddad? Oke. Mau baca dua-duanya? Lebih oke lagi. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, itu beliau bilang, saya ini nggak tinggal ratib. Kalau saya sehari aja itu belum baca ratib, hati saya macam gelisah, tak tenang, takut. Takut ada apa-apa terjadi. Tapi kalau saya sudah baca ratib, baru tenang. Bahkan, saya bikin majelis, beliau nih Habib Alwi bin Syahab, itu punya majelis hari Senin, macam ini hari. Dia punya majelis maulid. Dia baca maulid Ad-Daiba di Masjid Surur. Senin lepas maghrib dia buat. Di Tarim, Hadramut. Bahkan di dalam majelis maulid. Saya hadir maulid, saya baca maulid. Kemudian saya bersyarah, ceramah agama. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Tapi pulang, saya masih belum baca ratib. Hati masih gelisah. Sampai saya baca ratib, baru hati tenang. Baru hati damai. Begitu. Baca ratib, dia baca Ratibul Haddad. Kemudian apabila saya tambahkan dengan Ratibul Atas, sudah senang. Tidur malam itu, sudah tidur, tidurnya merem bahasanya. Baca ratib. Ratibul Atas atau Ratibul Haddad. Baca zikir. Kenapa? Sebab dikatakan man maluh wirid fahuwa girid. Orang kalau tidak punya wirid rutin yang dia baca rutin, wirid baik itu zikir, wirid ratib, wirid Al-Qur'an, wirid duha, wirid witir, wirid sedekah, wirid puasa. Dia punya wirid rutinan. Yang tidak punya rutinan wirid macam begitu, Imam Segaf bilang fahuwa girid. Apa itu girid? Kalau di Indonesia namanya monyet. Namanya kera. Macam tak ada tanggung jawab. Kamu manusia ke? Manusia. Manusia, dia hidup di bumi punya tugas. Punya tanggung jawab. Terus dikatakan al-waridat min haitsul awrad. Faman la wirdalah fala waridalah. Al-waridat, tumpahan anugerah dari Allah. Baik itu pemahaman, futuhat, rahmat, pemahaman akan suatu perkara agama, itu tergantung dari wirid yang dibaca oleh seseorang. Yang tidak ada wirid, tidak punya warid. Tadi kan dibilang, ucapan Habib Ali Al-Habsyi hadza tentang Al-Qur'an. Al-Qur'annya sudah selesai, wahyunya sudah tuntas, tetapi pemahamannya selalu diperbaharui. Al-Habib Ali bilang, tanazzuluhu 'alal ulama'i bagin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Pemahaman tanazzul, nuzulnya Al-Qur'an sudah selesai, tapi tanazzul tuh diperbaharui, pemahamannya selalu ada. Walaupun Al-Qur'annya sudah selesai, tetapi pemahamannya selalu diperbaharui. Di antara orang yang memiliki keistimewaan pemahaman istimewa dalam Al-Quran adalah Ahlul Bait. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, kalian punya keistimewaan sesuatu? Bilang, enggak ada. Kami enggak diistimewakan dengan apapun kecuali fahmun utiya ahaduna fi kitabillah. Pemahaman yang Allah berikan kepada kami di dalam Al-Quran. Al-Habib Umar bilang, itu segala-galanya udah. Segala-galanya, pemahaman dalam kitabillah. Di antara orang yang punya pemahaman mendalam dalam Al-Quran, hadza Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Datuknya Munsib tadi. Hadza Al-Munsib, akhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan. Hadza Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya. Datuknya Habib Hasan Ba'alwi. Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan. Hadza Al-Habib Ahmad bin Hasan punya pemahaman mendalam di dalam Al-Quran. Pemahaman yang luar biasa. Dia dapat dari guru-gurunya bersilsilah. Begitu juga Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai ada, kalau dikumpulkan tuh tafsir mereka dari Al-Quran luar biasa banyak. Wa minal mutaakhirin yang punya pemahaman istimewa dalam Al-Quran, ada Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf. Haulnya di Pasuruan seminggu yang lalu lah, lebih kurang. Ya. 1 minggu yang lalu atau 10 hari yang lalu. Beliau memiliki pemahaman dalam Al-Quran. Itu kalau beliau datang jumpa dengan gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar yang dimakamkan di Surabaya. Itu kalau dia datang,
Al-Habib Muhammad Mahdhar bilang kepada muridnya, marhaban bil Qur'an wa ahlil Qur'an. Selamat datang wahai Quran berjalan dan ahlinya Al-Quran. Dan dipersilakan kamu jadi imam sholat. Subhanallah. Kenapa? Bacaan yang bersumber dari pemahaman mendalam dari Al-Quran. Para wali-wali, mereka diberikan futuh yang beragam. Ada yang diberikan futuhnya di dalam sholat. Ada yang diberikan futuhnya dalam wirid, dalam zikir. Tetapi di antara wali-wali tersebut, yang paling istimewa, yang futuhnya paling luas, ketika diberikan futuhnya di dalam Al-Quran. Kenapa? Sebab futuh di dalam Al-Quran itu adalah futuh yang luas. Qul law kana al-bahr midada li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ada juga yang futuhnya di dalam salat. Banyak di antara ahlul bait, mereka futuhnya di dalam salat, warisan dari Nabi Muhammad. Warisan apa? Warisan dari Nabi Muhammad yang dulu berkata, ju'ilat gurratu aini fis shalah. Dijadikan hiburan saya, hobi saya di dalam salat. Nabi pernah salat bersama sahabat, tahu-tahu dibukakan sesuatu oleh Allah Ta'ala dalam salatnya. Banyak kali. Tapi dalam satu kali itu dibukakan sesuatu, beliau mendekat maju perlahan-perlahan sampai tubuhnya hampir menempel dengan mihrab. Hadza fil Bukhari. Tiba-tiba Nabi mundur sedikit sampai tubuhnya itu hampir menempel dengan shaf yang di belakangnya Rasulullah. Kemudian kembali ke tempat semula. Lepas sholat, Nabi bertanya, sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang terjadi dalam sholat tadi? Dia bilang, saya dibukakan oleh Allah Ta'ala waktu tadi saya sholat, dibukakan sebuah pemandangan surga. Hingga saya mendekat. Dan saya melihat tuh, ada buah anggur di surga. Kalau saya petik buah anggur itu, niscaya kalian akan memakan anggur tersebut dan tidak akan habis sampai hari kiamat. Sebab buah surga, pohon surga itu la magtu'atin wala mamnu'ah. Tiap kali terputus, tumbuh lagi. Putus, tumbuh lagi. Nggak bakal ada habisnya. Kalian tak akan mampu menghabiskannya sampai hari kiamat. Tumbuh lagi. Tapi nggak jadi ambil, kata Rasulullah. Tiba-tiba dirubah channel. Ditampilkan neraka depan mata saya. Siksa yang ada di dalamnya. Hingga Nabi mundur. Hingga hampir menempel dengan shaf yang belakang. Kemudian ditutup lagi, baru Nabi Muhammad kembali ke tempat semula. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kisah tersendiri dengan Al-Quran. Punya kisah tersendiri dengan sholat. Punya kisah tersendiri dengan zikir. Apa kisah kita? Oh, saya punya kisah waktu saya ke Europe. Saya punya kisah waktu waktu saya makan enak. Apa kisah kamu dengan Al-Quran? Apa kisah kamu dengan sholawat? Apa kisah kamu dengan majelis? Apa kisah kamu yang berkesan, yang menjadi momentum dibukakan anugerah luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelahnya? InsyaAllah Allah Ta'ala anugerahkan di majelis kita ini. Anugerah tersebut yang diberikan oleh Allah kepada yang hadir ataupun yang menyimak ataupun yang mendengarkan, dan dijadikan insyaallah kumpulnya kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita, Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa ulama'ina ajma'in insyaallah. Dan Allah Ta'ala insyaallah perbaiki keadaan keluarga kita, kaum wanita kita, anak-anak kita, istri kita, kerabat kita dan famili kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu 'alal italah.